Oke, selamat siang buat Ibu Sofi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas SDN kami yang berjudul Analisis Protokol STP di SDN. Di tugas besar ini kami beranggotakan saya, Arya Ginta Ginting, dan juga Nopan Purbawasesa. Baik, adapun tujuan dari tugas besar kami adalah yang pertama, mengidentifikasi looping pada topologi dengan mengimplementasikan protokol STP di SDN. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi konsep atau cara kerja STP pada topologi yang digunakan. Apa sih SDN itu? Jadi SDN itu adalah sebuah arsitektur jaringan yang sedang berkembang, di mana di SDN ini antara control plane dan data plane itu dipisah, sehingga untuk cara kerja ataupun alur dari data plane dan control plane itu berbeda. Sedangkan pada jaringan yang seperti biasanya kita gunakan adalah penggunaan control plane dan data plane itu adalah sama ataupun satu jalur. Nah, di SDN ini penggunaan control plane dan data plane berbeda seperti itu. Untuk data plane adalah pengiriman datanya, sedangkan untuk control plane adalah yang mengatur device-device yang akan diatur oleh controller. Nah, ini adalah perbedaan topologi ketika kita menggunakan SDN ataupun yang tradisional. Sebelah kiri adalah yang tradisional, sedangkan yang kanan adalah SDN. Dapat dilihat pada SDN, protokol control plane dan juga data plane itu digabung, sehingga untuk komunikasi antar switch itu hanya pada switch yang sebelah kiri ataupun kanannya saja. Tetapi ketika kita menggunakan SDN di sini, terdapat controller yang dimana controller ini mengatur semua alur ataupun cara kerja dari switch tersebut. Nah, ketika kita menggunakan topologi yang tradisional, kita harus mengkonfigurasi switch tersebut satu persatu. Sedangkan ketika menggunakan topologi SDN, kita hanya mengkonfig pada control plane saja. Nanti si control plane yang akan mengirimkan tugas ataupun perintah kepada switch kemana traffic tersebut akan dijalankan. Seperti itu. Nah, berikut adalah arsitektur dari SDN. Yang pertama adalah application layer, lalu ada control layer dan juga infrastructure layer. Dari application layer ke control layer ataupun sebaliknya terhubung melalui northbound API, sedangkan dari control layer ke infrastructure layer terhubung menggunakan southbound API. Nah, STP adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk menghindari terjadinya loop atau redundansi pada jaringan. Nah, STP ini biasa digunakan pada topologi yang melingkar, yang dimana ketika kita menggunakan topologi melingkar, maka akan memicu terjadinya looping, sehingga membuat jaringan tersebut trafficnya loop dan down, sehingga untuk komunikasi antar host tidak dapat dilakukan ketika sedang down ataupun loop, seperti itu. Nah, berikut ini adalah ilustrasi STP yang digunakan. Jadi ketika kita menggunakan topologi yang melingkar, ketika menggunakan protokol STP, maka ada salah satu jalur yang akan diblok ataupun tidak dijadikan sebagai penerusan data. Nah, di sini ini digunakan untuk menghindari terjadinya looping. Namun ketika kita tidak menggunakan protokol STP, traffic akan di-broadcast ke masing-masing device, sehingga traffic tersebut akan looping dan membuat jaringan tersebut down, seperti itu. Nah, di simulasi SDN kali ini kami menggunakan platform Ubuntu ataupun sistem operasi Ubuntu server dengan versi 20 dengan 1 vCPU, 2 GB RAM dan juga 25 GB storage. Dan di sini kami membuat 2 virtual machine, yaitu yang pertama untuk controller dan juga yang kedua sebagai emulator, yaitu kami menggunakan Mininet. Nah, untuk instalasi Mininet, yang pertama adalah melakukan sudo apt update yang digunakan untuk mengupdate repository pada Ubuntu. Lalu selanjutnya adalah menginstal Git dengan menggunakan perintah sudo apt install Git. Lalu yang selanjutnya adalah mengclone ataupun mengambil directory dari si Mininet dengan menggunakan perintah git clone. Lalu setelah itu masuk ke folder
si Mininet dan juga melakukan penginstalan dengan perintah install.hsa -a. Nah, -a di sini artinya adalah menginstal semua dependensi yang diperlukan. Lalu yang kedua adalah menginstal Rio. Di sini sama aja caranya, yaitu update terlebih dahulu, menginstal git, dan juga mengclone direktori yang akan digunakan. Nah, di sini perbedaannya adalah direktori yang digunakan untuk menginstal. Lalu di sini untuk instalasinya menggunakan pip, yang dimana pip ini adalah instalasi menggunakan bahasa Python. Seperti yang kita ketahui, Rio ini adalah controller dengan bahasa Python. Jadi untuk penginstalannya adalah menggunakan pip. Nah, selanjutnya untuk desain topologi yang kita gunakan, di sini ada 4 switch dan ada 4 host. Nah, di sini untuk pas switch ini itu menggambarkan bagaimana topologi itu melingkar. Jadi topologi melingkar itu kurang lebih akan seperti ini. Nah, yang sebelah kanan ini adalah script dari Mininet ya yang kita pakai. Di sini ada H1, H2, H3, H4 itu sebagai hostnya, yaitu ada self.add-host. Terus ada switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4, itu adalah untuk self-add switch-nya atau nama switch-nya. Nah, terus untuk link-nya, bisa dilihat di slide bawah, itu ada self-add link. Di situ digunakan untuk menambahkan link atau menambahkan kabel yang terhubung dari H1, S1, H2, S2, dan yang lainnya sampai membentuk gambar pada desain topologi yang kami pakai. Lalu, skenario pengujiannya, yang pertama, di sini kami akan membuat dan menjalankan topologi custom berbentuk lingkaran untuk mengidentifikasi looping, seperti yang tadi di slide sebelumnya. Lalu, yang kedua, menjalankan topologi menggunakan emulator Mininet dan menggunakan controller Rio. Lalu yang ketiga, membandingkan komunikasi antar host ketika menggunakan STP dan tidak menggunakan protokol STP pada controller. Nah, untuk simulasinya, untuk Mininet sendiri, di sini kita menggunakan script yang tertera pada slide, yaitu sudo mn mimin custom. Kita harapkan ke nama filenya, lalu ke variabel dari mimin topo yang kita pakai. Lalu untuk controllernya, karena kan tadi kita memakai 2 VM, ada VM1 dan VM2. Nah, ini tuh kita hubungkan menggunakan IP address, yaitu IP addressnya 192.168.56.117. Lalu switch-nya kita pakai OVSK atau sejenis dari Open Service Switch. Lalu open flow-nya kita pakai 1.3. Nah, terus untuk controllernya, di sini kan kita makainya Rio. Nah, Rio ini kita gunakan 2 skenario, yaitu STP dan tanpa STP. Nah, untuk STP sendiri, kita hanya di sini sudah disediakan, yaitu ada simple switch STP 13. Lalu tanpa STP, kita bisa menggunakan simple switch 13.py. Nah, untuk Rio sendiri, ini bahasanya menggunakan bahasa pemrograman Python. Seperti yang dijelaskan oleh Ari, penggunaan instalasinya menggunakan pip. Lalu Rio sendiri juga sudah bisa menampilkan topologi yang kita running, yaitu kita tinggal panggil komennya, yaitu Rio up GUI topologi GUI underscore topologi.py. Nah, itu akan menampilkan topologi yang kita buat itu dengan port HTTP atau 80. Selanjutnya, untuk opsionalnya di TCP dump, di sini itu untuk mengecek apakah terjadi loop di switch tersebut atau tidak. Nah, untuk hasilnya, nah di sini bisa terlihat bahwa hasilnya ini ada bertuliskan non-decide port block. Di sini ada di PID 3 dan port 2. Berarti di sini untuk router 3 dengan port 2 itu diblok. Artinya di sini itu berarti untuk menghindari looping, ada salah satu link yang sudah dijelaskan oleh Hari tadi di awal, konsep dari STP, itu akan dimatikan untuk menghindari dari loop itu sendiri. Nah, di sini ini adalah salah satu dari hasil dari Rio topologi juga. Jadi, angka 2, 3 di PID 4 ini adalah nomor routernya dan nomor link yang dipakai untuk terhubung ke router lainnya. Nah, untuk hasil ping-nya di sini untuk menggunakan STP tanpa menggunakan STP akan destinasi non unreachable karena itu tadi di trafficnya itu penuh dengan broadcast yang dilakukan oleh switch kan sistemnya broadcast. Jadi akan memenuhi jaringan lalu akan down. Nah, lalu selanjutnya kalau memakai STP itu akan langsung bisa. Nah, ini untuk durasi bisa atau enggaknya itu tergantung dari resource yang dipakai oleh Rio Control dan si Mininet itu sendiri. Lalu yang bawah ini adalah tampilan dari topologi Rio itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.